apa-apa. Ini sudah ditentukan dari jauh-jauh hari. Ramadan, tarawih di rumah, bahkan sholat Idul Fitri di rumah. Ya. Makanya malam nisfu Sya'ban ini kesempatan untuk seluruh umat Nabi Muhammad. Ala min mubtala. Mana orang yang terkena virus COVID-19? Mana tempat yang sedang diancam atau negara yang sedang diancam oleh virus COVID-19? Mana? Allah. Sok minta kepada Allah, minta solusinya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib anin Nabi, dari Nabi, ya. Jadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Rasulullah berkata, idza kana lailatul nisfi Sya'ban, apabila di malam nisfu Sya'ban, ya, nisfu Sya'ban, faqumu, maka apa kata Rasulullah? Faqumu lailaha, maka beribadahlah di malamnya. Faqumu lailaha. Qumu ini artinya apa? Berdirilah. Nah, tetapi diartikan di sini, maksud qumu di sini adalah beribadahlah, ya. Beribadahlah di malam nisfu min Sya'ban, wasumu naharoha, dan berpuasalah di harinya. Ya, di hari 15 Sya'ban itu disunahkan untuk berpuasa. Karena puasa di tanggal 16 Sya'ban itu bagi orang yang belum punya kebiasaan tidak boleh untuk berpuasa. Apalagi ya untuk tahun ini pas bertepatan harinya itu hari Kamis, ya. Soalnya kan nisfu Sya'ban malam Kamis, harinya hari Kamis. Udah 15 Sya'ban dan udah kebetulan hari Kamis juga. Maka disunahkan, kata Rasulullah, beribadahlah di malamnya dan berpuasalah di siangnya. Fa innallaha ta'ala yanzilu fiha li ghurubi syamsi. Lihat, ini kata Rasulullah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun. Allah Subhanahu wa taala turun fiha, di malam nisfu Sya'ban. Kapan turunnya itu? Li ghurubi syamsi, ketika matahari terbenam, turun. Turun di sini jangan salah memaknai. Turun di sini Allah turun dengan maghfirahnya, Allah turun dengan rahmatnya. Bukan Zatullah yang turun, tetapi Allah lebih mendekatkan rahmat dan maghfirahnya ke muka bumi. Paham? Jadi bukan Zatullah yang turun, tetapi keluasan rahmat, maghfirah, ampunan yang Allah dekatkan, lebih dekatkan kepada hamba-hambanya. Fa innallaha ta'ala yanzilu fiha li ghurubi syamsi. Karena Allah Subhanahu wa taala yanzilu, turun, fiha, di malam nisfu Sya'ban itu, di malam nisfu Sya'ban itu ketika terbenamnya matahari, turunnya kemana? Ilas sama'id dunya, ke langit bagian dunia. Langit yang dekat dengan dunia. Ini langit yang dekat ini, yang kita lihat. Itu Allah akan menurunkan rahmatnya dekat, ya. Kapan itu terjadinya? Di malam nisfu Sya'ban. Kapan waktunya? Ketika matahari turun. Jadi ketika matahari terbenam, ya. Nanti ini hari Rebo nih, adzan maghrib, itu Allah akan menurunkan rahmat, maghfirah, dan ijabah doanya Allah turunkan di malam itu. Didekatkan, bukan Allahnya yang turun, tetapi Allah mendekatkan semua yang Allah janjikan, ya. Saking dekatnya, orang yang meminta itu tidak lama akan diijabah, ya. Maka kalau misalkan di masjid ini kita dilarang, ya, memang tidak boleh katanya mengadakan nisfu Sya'ban, insya Allah kita akan adakan di sini. Ini kejadian setahun sekali, masa iya kita tinggalkan, kita bersama-sama, ya. Justru ini merupakan kesempatan yang sangat luar biasa, ya, untuk menanggapi situasi saat ini, ya. Datangnya virus, wabah, penyakit, ini kesempatan. Malam nisfu Sya'ban ini sebenarnya kesempatan yang besar untuk umat Nabi Muhammad. Karena malam nisfu Sya'ban di dalam satu tahun cuma satu kali, yang mana diantaranya keutamaan, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat bala. Di malam nisfu min Sya'ban akan mengangkat bala, dan begitu juga Allah juga akan mungkin bisa akan menurunkan bala. Ditentukan di malam nisfu Sya'ban itu. Makanya diantara niat ketika membaca Yasin, kalau nggak salah niat yang kedua. Niat yang kedua sebelum kita membaca Yasin, nawaitu biqiraati Yasin, nawaitu lidaf'il bala, ya. Saya niat membaca Yasin untuk lidaf'il bala, untuk menolak bala. Kalau kesempatan ini dimanfaatkan oleh seluruh umat Nabi Muhammad yang ada di muka bumi ini, insya Allah virus corona akan beres. Amin. Tapi yang sangat disayangkan, ya, ya mungkin ini peraturan yang namanya sudah menjadi peraturan pemerintah, kita juga harus taat, ya, harus mentaati, yang mana masjid ini merupakan tempat syifa, ya, sebenarnya itu. Masjid ini tempat pengobatan sebenarnya. Pada hakikatnya masjid itu mahallun syifa. Mahallun syifa. Masjid itu merupakan tempat untuk penyembuhan. Jadi orang yang punya penyakit masuk ke masjid, insya Allah kalau dia yakin akan sembuh penyakit itu. Tetapi apa boleh buat, kita sebagai masyarakat kita harus patuh terhadap perintah, ya. Kita harus patuh terhadap pemerintah yang sudah ditentukan oleh pemerintahan. Tidak boleh di masjid, ya sudah, sami'na wa ata'na, ya. Tetapi walaupun kita tidak boleh di masjid, ya, kami menghimbau kepada seluruh umat Nabi Muhammad SAW untuk mengadakan, baik itu mau sendiri-sendiri boleh,
baik itu mau dengan berjamaah di rumahnya masing-masing, ya, dikumpulkan istrinya, saudaranya, anak-anaknya di malam nisfu min Sya'ban, nanti di malam Kamis ini sok duduk bareng-bareng. Di situ berharap, coba kompakan seluruhnya. Dikompakkan di niat pembacaan Yasin yang kedua, biniyati daf'il bala, biniyati daf'il wabah, semua kompakan, insya Allah beres. Masuk bulan Ramadan, insya Allah virus beres. Dan kita sebagai umat, ya, kita keluar dulu sedikit masalah ini, ya. Kita sebagai umat dianjurkan untuk berhusnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, jangan berburuk sangka kepada Allah. Bagaimana berburuk sangka? Ya mudah-mudahan besok atau lusa atau sebelum masuk Ramadan maksimalnya virus beres. Jangan ini belum apa-apa sudah ada ketentuan tarawih nggak boleh di masjid, bahkan sholat Idul Fitri tidak boleh di masjid, ya. Jadi seakan-akan virus corona itu akan terus berjalan sampai Ramadan. Itu namanya sedikit harapan. Coba kalau kita memperbesar harapan kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, ya, husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan sebelum Ramadan atau sehari, 2 hari lagi atau seminggu lagi lah virus corona kan beres. Ya, COVID-19 beres, hilang semuanya, bukan hanya di Indonesia tetapi di seluruh alam semesta. Di seluruh dunia dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus memperbesar. Enggak boleh ke sini. Enggak boleh ke sini. Ya. Jadi kita harus memperbaiki sangkaan, ya. Ana inda dhanni abdi bi falyadhunnu bi ma masya. Sudah jelas di dalam diskusi. Saya mah kumaha cek sangkaan hamba. Namun hamba yang karena virus corona di bulan Ramadan ayatnya ya terjadi, jangan sampai seperti itu. Perbesar harapan. Insya Allah sehari 2 hari lagi virus beres, atau minimal maksimalnya sebelum Ramadan virus corona beres. COVID-19 sudah hangus, ya, sudah hangus dari muka bumi. Nah, itu cara bermuamalah kita kepada Allah. Ini kan belum apa-apa sudah ada ketentuan, ya, dari pemerintah atau dari siapa, ya, bahwasanya kami menghimbau sholat tarawih di rumah, katanya. Bahkan sholat Idul Fitri di rumah. Berarti dia tahu bahwasanya virus masih ada, ya. Kok bisa tahu, ya? Ya mungkin kalau misalkan bahasanya seperti ini, kalau misalkan virus corona atau COVID-19 Ramadan masih ada, maka sholat tarawih di rumah. Kan bahasa itu lebih enak didengarnya. Kalau ini belum apa-apa, kita belum tahu di Ramadan apakah masih ada atau sudah beres, kita nggak tahu kan, benar nggak? Banyak dari para ulama, para habaib yang memberikan bisyarah, ya, memberikan kabar gembira bahwasanya insya Allah bidukhuli Ramadan virus corona hilang. Banyak ulama min ahlillah, ya, ulama-ulama yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan seperti itu. Itulah cara berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin itu juga maksudnya seperti itu, cuman dari segi kalimatnya agak kurang pas gitu. Coba kalau misalkan, nah, jadi makin menggunakan kalau misalkan virus corona atau COVID-19 masih ada di bulan Ramadan, sholat tarawih di rumah, itu lebih enak diterimanya. Tapi belum apa-apa, ini sudah ditentukan dari jauh-jauh hari. Ramadan, tarawih di rumah, bahkan sholat Idul Fitri di rumah katanya. Ya la haula wala quwata illa billah. Ya. Makanya malam nisfu Sya'ban ini kesempatan untuk seluruh umat Nabi Muhammad. Ayo, ya. Kami mengajak semuanya kepada seluruh umat Nabi Muhammad SAW memanfaatkan malam nisfu Sya'ban. Masjid yang masih belum dijatuhkan peraturan, gunakan masjid itu. Ya, manfaatkan masjid itu. Soalnya tidak semua masjid dijatuhi peraturan dari pemerintah. Masjid-masjid yang dekat jalan aja, ya seperti masjid ini kan dekat jalan. Jalannya jalan provinsi, potensinya besar. Orang yang masuk membawa penyakit, ya. Makanya ditutup sama pemerintah, tidak boleh sholat Jumat. Dan alhamdulillah sholat 5 waktu masih ada, ya. Sholat 5 waktu masih ada, dan kegiatan nisfu Sya'ban itu diberhentikan, maksudnya tidak boleh diadakan. Tetapi kalau masjid-masjid yang masih berjalan, sok ajak masyarakat, ajak umat kumpul di suatu tempat, berdoa bersama-sama meminta kepada Allah, ya. Di niat yang kedua, pembacaan surat Yasin, biniyati daf'il bala, serentakan di waktu itu. Minta kepada Allah supaya bala virus COVID-19 dihanguskan dan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itulah keutamaan malam nisfu Sya'ban. Jadi di bulan Sya'ban tadi yang keempat itu apa? Malam yang penuh dengan maghfirah dan malam yang penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika terbenam matahari akan turun ke samai dunia. Turun di sini, turun rahmat, turun maghfirah, dan turun ijabah-ijabahnya. Fayaqulu, maka Allah berkata, ketika Allah menurunkan semua kebesaran Allah ke langit dunia, ya, ke langit dunia, maka Allah berkata, ala mustaghfirin fa'aghfiru lahu. Mana yang minta ampunan, saya akan ampuni semua dosa-dosa. Ditantang sama Allah di malam itu.
Ya. Di malam itu, di malam Kamis nanti insya Allah. Kata Allah, ala mana mustaghfirin? Ala min mustaghfirin. Mana orang yang beristighfar? Mana orang yang mau bertobat? Mana orang yang mau mengampuni, yang mau minta diampuni dosa-dosanya? Fa'aghfiru lahu, maka saya akan memaafkannya. Ya, ditantang seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sok yang merasa dosa masih banyak, ya. Kalau umurnya masih sampai ke malam Kamis, mintalah pengampunan dari semua dosa yang sudah kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ala min mustarzikin, kata Allah. Mana yang minta rezeki? Ditantang seperti itu sama Allah. Alamin mustarzikin. Ya. Mana yang minta rezeki? Yang minta dilancarkan usaha, yang minta dibanyakan uangnya, yang minta dibanyakan rezekinya. Fa'urazikuhu, maka saya akan memberikan rezeki kepadanya. Maka saya akan memberikan rezeki kepadanya. Ya. Alamin mubtala, mana orang yang sedang sakit? Mana orang yang sedang terkena wabah? Mana orang yang sedang tertimpa penyakit, tertimpa virus corona? Mana orangnya, kata Allah? Ya, sok minta fa'afi, maka saya akan menyehatkan dia. Saya akan menyembuhkannya. Ini malam nisfu Sya'ban, ini kesempatan untuk kita, ya. Ala min mubtala, mana orang yang terkena virus COVID-19? Mana tempat yang sedang diancam atau negara yang sedang diancam oleh virus COVID-19? Mana? Kata Allah. Sok minta kepada Allah, minta solusinya. Saya akan menghabiskan semuanya. Saya akan menyelesaikan semuanya. Fa'afi, dan saya akan menyembuhkan orang yang terkena penyakit. Ala kada wa kada. Mana lagi, sok mau apa lagi ente? Ente mau apa? Mau soleh, ya? Mau apa? Mau kaya? Mau panjang umur? Mau mati dalam keadaan husnul khotimah? Ini kata Allah, ala kada, ala kada. Mana lagi, sok mau apa lagi? Selain kamu ingin panjang umur, selain kamu ingin dijauhkan dari bala, selain kamu ingin apa? Diselamatkan, mendapatkan rezeki yang banyak, sok ente mau apa lagi? Mau apa lagi? Minta di situ. Kapan? Malam nisfu min Sya'ban. Kapan obralan ini Allah berikan? Sampai kapan? Hatta yatlu'al fajr. Hatta yatlu'al fajr, sampai adzan subuh dikumandangkan. Dari maghrib sampai fajar, itu pemberian Allah sedang diobral habis-habisan.